Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Syaharani, NIM 2420064, kelas PIAUD B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran harian di TK New Dream tahun 2022 atau 2023. Yang pertama ada semester. Saya mengambil semester 1, minggu ke-7 dan hari ke-4. Tepatnya pada hari Senin 5 Desember 2022 untuk kelompok usia 4-5 tahun. Dengan tema kebutuhanku, subtema makanan, subtema tata tertib makan. Kemudian ada kompetensi inti atau KI 1 yaitu menerima ajaran yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman. KI 3 mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, melihat, mendengar, menghirup, merasa, meraba, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan melalui kegiatan bermain. KI 4 menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Kemudian ada kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, nilai agama dan moral dengan KD 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Yang kedua ada sosial emosional dengan KD 2.6 dan 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari dan melatih kedisiplinan. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar atau mau menunggu giliran, mau mendengarkan ketika orang lain berbicara untuk melatih kedisiplinan. Yang ketiga ada fisik motorik yaitu KD 3.3, 4.3, 3.4 dan 4.4. Mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerak untuk mengembangkan fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Mengetahui cara hidup sehat, mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Kemudian ada kognitif, yaitu KD 3.9 dan 4.9, yaitu mengenal teknologi sederhana, yaitu peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain-lain, dan menggunakan teknologi sederhana seperti peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain-lain untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya. Kemudian ada bahasa, yaitu 3.10 dan 4.10, mengenal dan menunjukkan kemampuan bahasa reseptif. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, nilai agama dan moral dengan KD 3.1 dan 4.1. Anak dapat mengenal dan melakukan kegiatan beribadah sehari-hari sesuai dengan agamanya, seperti anak dapat melafalkan doa-doa sehari-hari atau surat-surat pendek. Kemudian ada sosial emosional dengan KD 3.13 dan 4.13, mengenal emosi diri dan orang lain dan dapat menunjukkan reaksi emosi secara wajar. Kemudian ada fisik motorik dengan KD 3.3 dan 4.3, melakukan gerakan yang berhubungan dengan motorik halus seperti menggambar. Kemudian ada kognitif dengan KD 3.6 dan 4.6. Anak dapat mengenal benda-benda di sekitarnya dan dapat menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya. Kemudian ada bahasa dengan KD 3.11 dan 4.11. Anak dapat memahami bahasa ekspresif dan dapat menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif. Yang seterusnya ada materi kegiatan. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Tuhan, yaitu makanan. Yang kedua, tata tertib makan. Yang ketiga,
cuci tangan sebelum makan. Yang keempat, makan dengan tangan kanan. Yang kelima, pengenalan alat makan. Kemudian ada materi pembiasaan, yaitu yang pertama, bersyukur sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengucap salam saat masuk, penyambutan dan penjemputan. Yang ketiga, doa sebelum belajar dan mengenal aturan. Yang keempat, mencuci tangan dan menggosok gigi sebelum dan sesudah makan. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, gambar anak sedang makan yang benar dan salah. Yang kedua, buku gambar. Dan yang terakhir adalah pensil. Kemudian kegiatan pembukaan. Yang pertama, penerapan SOP pembukaan seperti berbaris, membaca doa sebelum melakukan kegiatan, membaca surat-surat pendek, dan lain-lain. Yang kedua, berdiskusi tentang tata tertib makan. Yang ketiga, berdiskusi tentang antri cuci tangan sebelum makan. Yang keempat, cuci tangan dengan benar. Yang kelima, mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain. Kemudian ada kegiatan inti. Yang pertama, menata meja makan. Yang kedua, memberi tanda gambar makan yang benar. Yang ketiga, menyebutkan posisi benda. Yang keempat, membuat gambar jam yang menunjukkan waktu makan. Kemudian ada kegiatan penutup. Yang pertama, menanyakan perasaannya selama hari ini. Yang kedua, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan apa yang dia sukai. Yang ketiga, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan. Yang keempat, menginformasikan kegiatan untuk besok. Dan yang kelima, menerapkan SOP penutupan seperti membaca doa setelah melakukan kegiatan, bernyanyi lagu sayonara bersama, kemudian pulang. Kemudian ada rencana penilaian. Program pengembangan nilai agama dan moral terdapat pada KD 1.1, indikator anak terbiasa bersyukur terhadap ciptaan Tuhan. Nanti hasil penilaian ada BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Kemudian ada KD 3.2 atau KD 4.2, berperilaku sopan dan peduli melalui perkataan dan perbuatannya. Kemudian ada fisik motorik 2.1, anak terbiasa mencuci tangan dan menggosok gigi 3.4 dan 4.4, mengenalkan kebiasaan buruk bagi kesehatan seperti makan permen, jajan sembarang tempat. Kemudian ada kognitif 3.6 atau 4.6, mengenalkan benda dengan menghubungkan benda dengan benda yang lain. Dan ada 3.9 atau 4.9, melakukan proses kerja sesuai dengan prosedurnya. Kemudian ada bahasa dengan KD 3.11 atau 4.11, mengungkapkan perasaan, ide dengan pilihan kata yang sesuai ketika berkomunikasi. Kemudian ada 3.12 atau 4.12, menulis huruf-huruf. Sosial emosional 2.8, menyelesaikan kegiatan hingga tuntas. Kemudian ada teknik penilaian. Yang pertama, skala pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, catatan anekdot. Yang ketiga, hasil karya. Dan yang terakhir, di sini ada mengetahui kepala sekolah dan guru kelas. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.